Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan peluang, kesempatan, kelonggaran yang jiwa kita juga terketuk untuk melangkah kepada hal-hal yang mulia, yaitu mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentu ini nilainya kelak di akhirat dapat kita petik dan juga akan memberikan sebuah pencerahan dalam kehidupan kita keseharian. Maka mudah-mudahan aktivitas yang senantiasa yakin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita masuk pada babu sifati ghuslul janabah, bab yang menjelaskan tentang sifat mandi janabah. Hadis yang ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan itu nomor urut 181 dan 182. Ini sangat terkait dua hadis itu dan memberikan sebuah penjelasan yang saling menambahi, saling melengkapi atas tata cara tentang mandi janabat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis 181. Wa an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasalah minal janabah bada'a faghasalah yadayhi summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah summa yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi summa yufidul ma' ala jildihi kulli. Rawahul Bukhari. Hadis dari sahabiyah Ibu Aisyah yang merupakan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, beliau memulai mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Lantas beliau menyelah-nyelai pada pangkal-pangkal rambutnya. Lantas beliau menuangkan ke atas kepalanya
sebanyak 3 kali tuangan dengan kedua tangannya. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis Maimunah, hadis Maimunah taqalat sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam muslan. Hadis yang bersumber dari Ibu Maimunah radhiyallahu anha, ia mengatakan, saya menuangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menuangkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci, yang nanti adalah untuk mandi. Fa'afragha biyaminihi ala yasarihi. Lalu beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya. Faghasalahuma, lantas mencuci kedua tangannya. Summa ghasala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Summa qala biyadil arda, lantas beliau memukulkan tangannya ke tanah. Famasahaha, lantas beliau mengusapnya biturab, dengan tanah itu. Summa ghasalaha, kemudian beliau mencucinya tangan itu. Summa tamat madhah wastansyaqa, kemudian beliau berkumur dan beristinsyak. Summa ghasala wajahahu, kemudian beliau membasuh wajahnya. Wa afadha ala rasihi, dan menuangkan ke atas kepalanya. Summa tanakha fa ghasala qadamaihi, kemudian beliau itu menepis, lantas mencuci kedua kakinya. Summa utiya bimindil, kemudian beliau didatangkan dengan handuk. Falam yamfud biha, namun beliau tidak menggunakannya. Baik, perihal mandi janabat. Yang di sini judulnya adalah babu sifati ghuslul janabah, bab yang menjelaskan tentang sifat mandi janabat. Selaku tauladan Rasul, selaku contoh Rasul yang untuk umatnya. Hadis pertama dibawa oleh Aisyah, hadis kedua dibawa oleh Maimunah, yang sama-sama menerangkan tentang mandi janabat. Sebelum masuk tentang tata cara mandi janabat, yang kami nanti sudah jelaskan tentang pesyarahannya, kita perlu dulu untuk mengetahui makna janabah. Janabah itu kalau dijamakkan itu menjadi junub. Mandi junub boleh, atau redaksinya mandi jawanib. Jawanib. Kalau janub, janub maknanya selatan. Janub maknanya selatan. Kalau junub, jamak dari janabah. Artinya lafadz fi'lun madhinya itu adalah janabah, memiliki arti sisi atau samping. Kalau orang bilang ana, saya berada di sampingmu. Ana min janibik, saya berada di sampingmu, berada di sisimu.
Kemudian tentang penjelasan samping, sisi dimasukkan dalam kategori tentang janabah itu ada keterkaitan walau tentang makna bahasa. Mana bahasa tadi adalah sisi ataupun samping, sehingga mempunyai pengertian kalau mandi janabat itu sisi-sisinya harus terbasahi semua. Maksudnya gitu. Nah, di dalam hadis pertama, hadis kedua, ini saling melengkapi dan saling menjelaskan. Hadis pertama diriwayatkan langsung oleh Aisyah, istri Nabi. Hadis kedua pun juga demikian, istri Rasul, istri Rasul Maimunah bintil Haris. Yang sumbernya ini adalah pertanyaannya Ibnu Abbas kepada Maimunah. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas tanyanya ke bibinya tentang bagaimana praktek Rasul SAW kalau mandi janabah. Sampai satu hari pun juga pernah menginap di rumah bibinya, yang di situ adalah ada Rasulullah. Rasul bagaimana cara praktek mandi janabatnya, sehingga tahu, dikisahkan oleh istrinya yaitu Maimunah. Inilah geliat seorang Ibnu Abbas ingin mengetahui betul tentang tata cara mandi janabat. Karena kemarin sudah dibahas masalah mani, masalah mimpi, masalah berhubungan. Maka urutannya bagaimana setelah hubungan itu adalah mandi. Ya. Tata caranya secara detail dijelaskan pada hadis ini. Walau nanti juga akan menjelaskan hadis-hadis yang berikutnya masih berkisah tentang janabah. Namun untuk mandi ini dua hadis ini. Nah, dua hadis ini untuk pensyarahannya kita perhatikan. Kedua hadis ini menjelaskan tentang tata cara mandi janabat. Yang pertama 181 182 dibawa oleh Aisyah kemudian Maimunah. Kemudian di dalam tentang tata cara mandi janabat, anjuran memulai mandi janabat itu adalah dengan mencuci kedua tangan. Maksud kedua tangan di sini adalah sampai telapak tangan, bukan sampai tangan ujung kemudian sampai siku-siku, tapi maksudnya adalah membasuh kedua telapak tangan. Penjelasannya adalah sampai ugel-ugel ini dibasuh duluan. Kenapa harus dibasuh dulu tangan seseorang? Karena ketika seorang itu habis hubungan, habis mengeluarkan mani, maka satu sisi untuk mengantisipasi agar nanti yang digunakan untuk meratakan seluruh tubuh itu pun cara membersihkannya adalah dengan kedua tangan. Jangan sampai alat yang digunakan untuk membersihkan tubuh yaitu tangan itu dalam keadaan najis ataupun dalam keadaan kotor. Maka terlebih dahulu kedua tangan ini didahulukan. Demikian pula orang yang bangun tidur. Orang yang habis tidur jangan sampai memasukkan kedua tangannya ke dalam bijana dulu, sebelum beliau itu membasuh kedua tangannya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika tidur itu tangan tidak terasa memegang sesuatu yang najis. Nah, ini adalah antisipasi, dan Rasul memberikan kejelasan bahwa sebelum melakukan sesuatu yang suci, yang bersih, karena alat untuk membersihkan adalah kedua tangan, alat yang membersihkan itu harus bersih terlebih dahulu. Kedua tangan dibersihkan.
Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan pada tangan kiri. Nah, air ngambil, dicebuk, dituangkan ke tangan kiri. Dan tangan kiri ini, nah, kenapa dituangkan modelnya seperti ini? Karena tangan kiri itu terus terang digunakan untuk hal-hal yang kotor, untuk membersihkan kemaluannya. Maaf, ini masuk urusan fikih, pembahasannya hal-hal yang dalam. Demikian pula bahasan tempo hari, bahasan sebelumnya. Ini sudah masuk dalam konteks urusan mandi, urusan mani, urusan haid dan lain-lain. Dalam arti bahasan ini adalah bahasan yang memang rahasia dalam urusan fikih, tetapi hal ini tetap wajib untuk kita ketahui bagaimana bahasan itu dipahami. Dituangkan dari tangan kanan ke tangan kiri. Karena tangan kiri untuk membersihkan sesuatu yang memang tidak selayaknya dipegang oleh tangan kanan. Tangan kiri digunakan hal-hal yang bahasanya kotor, untuk jawi tangan kiri, ya, untuk mengambil sesuatu yang mungkin itu menjijikkan tangan kiri, gitu, untuk tangan-tangan kiri. Kemudian yang keempat, ketika mandi jinabat kita memulai dengan mencuci kemaluan sebelum anggota badan yang lain. Setelah itu kita berwudu persis seperti wudu untuk sholat. Di atas tadi bahwa setelah membasuh, mencuci kedua tangan, yang tangan kiri tadi dituangi air oleh tangan kanan, lalu mencuci atau membasuh kemaluannya. Ini arahnya ke situ, membasuh atau mencuci kemaluannya, yang nanti kelak untuk membersihkan seluruhnya. Habis itu selesai, ya, kemaluannya bersih, kemaluannya tidak ada suatu yang melekat atau lengket. Setelah dibersihkan tadi, baru beliau melakukan wudu persis wudu untuk sholat, persis pun melakukan wudu persis wudu untuk sholat. Kemudian setelah mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kita mengusapkan tangan kiri pada tanah. Hal itu untuk menghilangkan sesuatu yang lengket tadi. Setelah itu kita membasahi tangan untuk menyelah-nyelah pangkal rambut. Menyelah-nyelah pangkal rambut. Jadi tangan itu dibasahi, kemudian dicelah-celah pangkal rambutnya. Tujuannya apa? Rambut seseorang itu, apalagi rambut yang tebal, kalau tidak dicelah-celahi, ya, dengan kedua atau dengan jari-jarinya, maka nanti tidak akan merata dari siraman air atau dari basuhan air tadi, sehingga prosesnya, permulaannya, mengawalinya itu juga dicelah-celahi rambut yang ada pada kepala kita dengan kedua tangan itu. Lalu kita menuangkan cebokan, ya. Kita menuangkan 3 cebokan air pada kepala untuk meratakan air pada bagian luar dan bagian dalam rambut. Ngambil cebokan sebanyak 3 kali, kemudian dituangkan, ya, untuk meratakan air bagian luar dan bagian dalam. Setelah tadi dicelah-celahi, ambil cebokan sampai 3 kali. Kemudian beliau membasuh seluruh jasad, seluruh tubuh, seluruh kulitnya sebanyak 1 kali. Kemudian kita mengkhususkan kedua kaki untuk dibasuh pada kali yang terakhir. Pada hadis Aisyah dan Maimunah kita bisa memahami bahwa mencuci kedua kaki bisa sebanyak 2 kali.
Pertama pada saat berwudu, kedua ketika mandi sudah selesai. Bisa dua kali. Wudu plus untuk sholat tadi plus membasuh kedua kaki sebagai akhirnya. Kemudian nanti pada akhir mandi itu pun juga dibasuh lagi. Itu bisa dua kali. Pertama, nah ini dijelaskan. Pertama pada saat wudu dan kedua ketika mandi sudah selesai. Atau bisa juga mencuci kaki hanya satu kali. Di mana ketika berwudu kedua kaki tidak dibasuh dulu, baru ketika mandi hampir selesai kita mencuci keduanya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa penjelasan Nabi bisa membasuh kaki itu sampai dua kali ataupun satu kali, ini memang dilakukan oleh beliau. Terkadang belum melakukan dua kali ataupun belum melakukan satu kali. Lantas sebagian ulama ketika Rasul SAW selesai mandi tadi kan disodorkan, ya, didatangkan mindil. Mindil itu kalau dimaknai bisa sapu tangan, bisa handuk, dua-duanya bisa. Karena untuk bahasa Jawanya ngelap, ya, membersihkan dari air-air yang tertuang tadi. Kemudian mungkin juga yang tidak berwudu atau yang lainnya pakai apa tadi, sapu tangan, diusap-usapkan tangannya, itu pun juga bisa disebut dengan mindil. Namun apa respon Rasulullah? Ketika selesai mandi, dia datangkan dengan satu handuk, itu beliau tidak menggunakannya. Ini penasaran hadis. Satu, sebagian ulama menjelaskan bahwa makruh ketika orang itu selesai mandi jenabat atau selesai wudu untuk menggunakan handuk, yaitu menghilangkan airnya. Ini satu sebagian. Namun sebagian yang lain memaknai hadis ini, Nabi ketika selesai mandi janabat dihidangkan, diberikan handuk, beliau tidak memakai. Itu disebabkan karena kebiasaan beliau kalau sudah mandi janabat beliau tidak menggunakan handuk. Ini kebiasaan beliau. Sehingga kalau sudah terbiasa kemudian diberikan sesuatu yang tidak biasa, maka beliau tidak menggunakannya. Ini penjelasan yang longgar gitu, yang longgar. Nah, sehingga untuk hal ini, walaupun ada sebagian ulama mengatakan makruh, kami cenderung bahwa cara untuk membersihkan basahan, bisa jadi basahan itu adalah habis wudu, bisa jadi bahasan itu adalah habis mandi janabat, dibersihkan dengan handuk monggo, tidak dibersihkan dengan handuk monggo, tidak ada masalah. Nah, untuk pendapat yang kami cenderungi, ya, karena ini hal-hal masalah ya hanya urusan duniawi, urusan membersihkan dari air-air yang masih mungkin masih melekat dalam kulit kita. Kita pingin membersihkannya lekas, pakai anduk monggo. Kita pingin nggak pakai anduk, cukup langsung dibersihkan dengan kedua tangan, sehingga lambat laun pun juga akan hilang tetesan-tetesan air yang masih melekat dalam tubuh itu. Sehingga bebas, rileks. Tidak ada anjuran harus dibersihkan dengan harus dengan tangan tadi. Tapi pentingnya adalah kembali kepada diri kita bahwa sehabis wudu atau sehabis mandi bagaimana nyamannya, gitu aja, bagaimana nyamannya. Kalau mungkin harus terburu-buru habis mandi segera untuk melaksanakan sholat, maka lekasnya untuk dihandui. Kalau masih menunggu, ya cukup menunggu saja, kita rileks, sehingga cara membersihkannya cukup dengan kedua tangan tadi. Ini dua-duanya sama-sama bisa kita pakai dan bisa kita pilih. Karena ini permasalahannya masalah duniawi itu. Kalau urusan wudu kemudian ya harus
tidak dibersihkan dengan handuk kemudian menjadikan masalah, ini tidak ada satu hadis pun yang menjelaskannya. Ya. Memang tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah untuk urusan mandi ataupun habis wudu dihanduk, tidak ada masalah sama sekali. Nah, justru yang memberikan sebuah kecemerlangan nanti di hari kiamat di dalam hadis yang dulu, insya Allah di hadis ini juga pada hadis yang ke-141-an, 40 hadis yang lalu kita bahas masalah orang wudu nanti di hari kiamat cemerlang. Inna ummati yud'auna yaumal kiamati. Sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Gharran mukhajjilin, dalam keadaan putih cemerlang. Apa sebab? Min atharil wudu, dengan sebab bekas wudu. Dengan sebab bekas wudu. Dari makna bekas wudu ini bukan berarti bekas wudu itu harus dibiarkan. Makna bekas wudu yang nanti yang akan menjadikan kecemerlangan warna putih cerah di hari kiamat itu, mayoritas ulama menjelaskan bahwa orang itu seringkali berwudu, dan ini yang akan memberikan sebuah kecemerlangan nanti di akhirat. Atau ketika sholat berwudu yang itu pun juga menghasilkan kecemerlangan nanti di yaumul kiamah. Bukan masalahnya habis wudu kemudian dibiarkan. Nah, asar bekas-bekas. Ini bekas di sini bukan bekas tetesan air yang ada dalam tubuh atau anggota wudu yang telah kita basahi itu. Permasalahan adalah orang sudah melaksanakan wudu. Ini nanti yang memberikan mendapatkan keistimewaan nanti di akhirat. Itu maksud daripada perihal asar wudu yang kelak nanti mendapatkan kecemerlangan di yaumul kiamah. Kemudian penjelasan berikutnya bahwa yang disebutkan hadis ini tata cara mandi jenabat dengan membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluannya, lantas berwudu, menuangkan air ke kepalanya sampai 3 kali, kemudian dituangkan dengan cara meratah tadi, dibasuh kedua kakinya selesai. Itu menunjukkan tata cara wudu yang wajib dan campur sunnah. Dan inilah ya, tentang tata cara mandi jenabat yang afdal, yang utama, karena nanti pada hadis berikutnya dijelaskan juga berkenaan dengan mandi jenabat itu tidak dengan cara yang urutan-urutan tadi, tidak ada wudunya juga tidak mengapa, cukup melaksanakan mandi jenabat yang wajib saja, yaitu membersihkan seluruh tubuh. Itu pun sudah cukup menghilangkan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang telah jinabat atau junub. Itu tentang penegasan dari hadis ini. Lagi-lagi ini merupakan mandi wajib campur sunnah, dan ini dianjurkan. Terus terang ya, kadang-kadang kita itu sangat jarang sekali untuk melaksanakan mandi jenabat menggunakan dengan cara-cara yang sunnah tadi. Paling tidak banyak seorang hamba itu melaksanakan mandi jenabat dengan cara yang kedua nanti yang akan kita bahas pada hadis yang berikutnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mandi seluruh tubuh yang terasa nikmat dan terasa segar, rata dari kepala sampai
seluruh tubuh hingga yang paling bawah adalah kaki. Semuanya terbersihkan, semuanya terkena air. Ini pun ya merata ke semuanya dan lebih rata daripada orang itu berwudu. Sehingga muncul ya pembahasan, apakah masih perlu wudu ketika orang itu setelah mandi janabah? Apakah masih perlu wudu ketika orang itu setelah mandi janabah, digunakan untuk sholat atau digunakan untuk amal-amal ibadah yang lain? Maka hal ini di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Nasruddin Albani, an Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawadzau ba'dal ghusl. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah selesai mandi. Mandi di sini adalah mandi janabah. Tidak perlu wudu lagi. Ini sudah lebih merata. Kemudian dijelaskan pada riwayat Ibnu Umar, su'ilah anil wudhu ba'dal ghusl. Ibnu Umar ditanya mengenai wudu setelah mandi. Faqala wa ayyu wudhu'in a'ammu minal ghusl. Beliau menjawab, lantas wudu yang mana lagi yang lebih besar daripada mandi? Yang lebih merata, maksudnya yang lebih merata daripada mandi, daripada mandi itu. Maknanya adalah mandi jinabat atau mandi junub itu betul-betul merata kalau dibandingkan dengan wudu. Sehingga kesimpulannya bahwa kalau orang itu sudah mandi janabat tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu. Nah, ini. Nah, kemudian Abu Bakar Ibnu Al-Arab berkata, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudu telah masuk dalam mandi. Ya, bahwa wudu telah masuk dalam mandi. Artinya sudah lebih cukup orang mandi jinabat itu tidak melakukan wudu. Cukup. Lantas Ibnu Battal juga telah menukil adanya ijma, kesepakatan ulama dalam masalah ini. Sudah sepakat. Artinya lagi-lagi meratanya itu lebih daripada wudu. Nah, penjelasan ini adalah sebagai alasan yang kuat bahwa jika seorang sudah berniat untuk mandi janabah, lalu ia mengguyur seluruh tubuh badannya dengan air, maka setelah mandi tidak perlu berwudu lagi, apalagi jika sebelum mandi itu sudah berwudu. Nah, ini sudah berlebihan gitu, sudah berlebihan. Ya enggak lah nih, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kelonggaran bahwa dalam urusan tentang mandi jinabat itu adalah lebih merata, ya, lebih nikmat ketika orang sudah menyelesaikan urusan-urusan ini dan digunakan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, dengan mandi jinabat yang wajib campur sunnah, maksudnya wajib adalah sebagai pengguguran orang itu sah untuk melaksanakan sholat, harus mandi jinabat karena junub tadi. Kenapa dicampur dengan sunnah? Karena dalam urutan hadis ini, hadis yang dibawa oleh Aisyah dan juga dibawa oleh Maimunah selaku istri Rasul SAW juga, bahwa ini menjelaskan tentang tata cara mandi jinabat dilengkapi dengan urutan-urutan yang itu menunjukkan kesunahan, dikarenakan satu sisi Rasul juga melaksanakan mandi yang tidak melakukan dengan urutan-urutan yang dua hadis dijelaskan tadi.
Sehingga pada intinya nanti pada hadis berikutnya kita akan dipaparkan bagaimana mandi jenabat itu cukup yang wajib saja. Yang wajib saja, tidak pakai sunnah. Pentingnya yaitu seluruh tubuh terbasahi semuanya. Yang berikutnya harus ada niatan tertentu. Niat ini penting. Niat ini penting. Karena kadang orang itu mandi jenabat lupa bahwa tadinya itu adalah junub. Kemudian mandinya memang mandi seluruh tubuh, tapi ini lupa gitu. Ini mandi apa? Karena kebiasaannya mandi adalah mandinya seluruh tubuh. Sehingga tidak ada kesan, tidak ada keterkaitan bahwa ini adalah mandi jenabat. Kalau mandinya itu mandi secara umum. Harus ada niatan. Karena niatan ini merupakan sebuah amal yang akan diterima. Melakukan ibadah sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Lah tadi mandi seluruh tubuh. Kemudian dia tidak sadar bahwa karena kebiasaannya mandinya seluruh tubuh. Ternyata tahu-tahu ini mandi jenabat. Sehingga harus ada niatan yang khusus. Niatan kesengajaan dari seseorang yang habis jenabat kemudian niat untuk mandi jenabat. Dan menggugurkan, mencukupkan untuk tidak berwudu. Karena wudu itu pun juga harus ada niatan tertentu. Segala sesuatu itu harus ada niat. Yang tepat sasarannya itu apa? Semuanya. Baik sholat pun juga demikian. Kita masuk masjid, lantas sholat 2 rakaat. Sholatnya apa? Karena sholat itu terbagi-bagi. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat setelah wudu, ada sholat rawatib. Lah habis wudu masuk masjid kemudian sholat. Nah ini sholatnya pun juga harus ada niatan. Ini saat melakukan sholat ini sholat apa? Kalau memang masuk masjid kemudian tidak sholat tahiyatul masjid karena habis wudu, sholat syukur wudu, monggo. Berarti sasarannya adalah niatan untuk sholat syukur wudu. Habis wudu tidak melakukan sholat syukur wudu, tapi pilihannya masuk masjid, masuk untuk tahiyatul masjid, monggo. Berarti ada niatan tertentu yang harus disengajakan oleh seorang untuk melaksanakan sebuah amal ibadah. Amal ibadah. Karena ibadah itu harus ada kejelasan itu. Ibadah apa yang harus aku lakukan? Kalau bukan urusan ibadah, urusan dunia, urusan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya kadang-kadang kita itu jalan ke sana kemari hanya keliling kampung, nggak ada niatan. Loh, ini apakah dilarang, apakah sunnah? Tidak ada hukum sunnah ataupun hukum wajib, sehingga mubah-mubah saja. Hanya keliling kampung saja. Banyak orang-orang yang melaksanakan urusan ini tidak ada kesengajaan. Yang penting keliling, rileks untuk merefresh tentang visi kita. Hanya keliling saja. Tapi kalau keliling pun juga ada niatan tertentu. Tujuannya apa? Untuk olahraga. Nah ini lagi-lagi untuk urusan ini niat olahraga ataupun niat yang lain, niat keliling, niat olahraga, niat jalan-jalan, niat hanya sekedar merefresh tentang tubuh ini, niat hanya untuk menghirup udara yang segar pagi-pagi, itu terserah, urusan bebas dan karena tidak ada keterkaitan dengan urusan peribadatan, hanya urusan dunia. Tapi semuanya itu diharapkan bahwa agar hidup kita ini waktu demi waktu bermanfaat, harus diniatkan sesuatu yang baik, sehingga bahasanya jadikan bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga segala suatu aktivitas kita, baik itu jalan ke sana kemari, niatkan untuk bagaimana menyaksikan dan merenungkan atas ciptaan-ciptaan Allah yang maha luas, yang sangat luas itu.
sehingga betul-betul ada hasilnya, sehingga nanti dalam perjalanan itu mengetahui akan ciptaan Allah yang luar biasa. Ungkapan kita subhanallah. Ada sesuatu yang mungkin menakjubkan, sesuatu yang mungkin diri kita itu ya sedikit musibah, maka ucapan kita baik, maka dalam perjalanannya itu ada nilai kebaikan yang kita dapati. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu bahasan kami kali ini membahas 2 hadis tentang sifat mandi janabat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya monggo untuk yang utama ini, mandi janabat yang dicontohkan Rasulullah dengan tata cara yang runtut tadi, ada wudunya, itu adalah yang utama. Sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.